Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Yasinta. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya terkait penggunaan mix kode dalam lagu Ainer. Hai, share screen mas. Hai, saya akan untuk penelitian kali ini, saya mengambil tema mixcode, yaitu dengan judul mengkaji penggunaan mixcode dalam lagu Ainer oleh Salsabila Yasinta. Nah, di slide yang selanjutnya ada pendahuluan. Di pendahuluan ini saya memasukkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Nah, di latar belakang ini, kenapa saya mengambil tema mixcode ini dan mengambil data dari lagu Ainer itu karena saya sendiri memiliki ketertarikan dengan lagu Ainer karena banyak liriknya yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari situ membuat saya berpikir, apakah ini termasuk campur kode, apakah ini termasuk alih kode. Oleh sebab itu, saya tertarik dengan materi ini dan saya memutuskan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut lagi. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, bentuk-bentuk campur kode apa sajakah yang dapat ditemukan dalam lagu Ainer. Yang kedua, dari semua aspek campur kode, aspek manakah yang paling banyak dipakai dalam lagu Ainer. Jadi dalam campur kode itu ada klasifikasinya gitu, dan nanti akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Nah, untuk tujuan sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji atau menganalisis mixcode yang terdapat dalam lagu Ainer. Kerangka teori. Di kerangka teori ini, saya memasukkan definisi dari mixcode itu sendiri ya, termasuk sama latar belakang dari mixcode sendiri. Definisi dari mixcode ini adalah suatu peristiwa, tutur, klausa, atau frasa yang digunakan terdiri atas klausa atau frasa campuran, hybrid klausa atau hybrid frasa. Nah, dari nama Bapak sendiri, penutur mencampurkan dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam situasi berbahasa yang menuntut percampuran bahasa itu. Nah, di sini yang tadi sudah saya jelaskan di awal tentang klasifikasi, campur kode itu ada dibagi menjadi tiga menurut teori dari Nababan ini sendiri ya, yaitu ada penyisipan kata, yang kedua penyisipan frasa, yang ketiga penyisipan ungkapan. Nah, contoh dari penyisipan kata itu kayak gimana sih? Misalnya, contohnya kayak, contohnya begini, ya haru itu ikiteruka, ya haru dari kaimas ka. Jadi kata ya haru itu berasal dari kata halo atau dari bahasa Inggris hello. Untuk contoh dari penyisipan frasa, misalnya kayak tas kategori thank you gitu. Jadi tas kategori itu kan bahasa Jepang, tapi kita thank you-nya pakai bahasa Inggris gitu, dicampur. Dan untuk penyisipan ungkapan, misalnya seperti ini. Ungkapan itu lebih ke satu kalimat gitu ya teman-teman. Jadi mungkin contohnya seperti words not change, word can't change, but jiwende kawarimasu gitu. Jadi dunia itu tidak bisa berubah, tapi kamu bisa merubah diri kamu sendiri gitu. Nah, untuk landasan teorinya, saya memakai teori Krida Laksana yang berbunyi penggunaan satuan bahasa dari suatu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh data yang sudah saya kumpulkan. Saya ambil dari Spotify, di mana lagu-lagu Ainer tersebut di data pertama ada yang judulnya Tone. Saya mengambilnya di detik ke-28 sampai menit ke-1. Di sini juga saya ada link, memasukkan linknya. Nanti mungkin kalau teman-teman mau buka, bisa buka di sini. Untuk data yang kedua, masih dengan lagu yang sama. Hanya saja saya mengambil liriknya, itu ada di menit ke-1, detik 54, sampai menit kedua, lewat 26 detik. Di data ketiga, saya mengambil lagu Retray, ada di detik 40 sampai detik ke-51. Nah, kenapa saya tidak langsung menjelaskan ya teman-teman, karena nanti akan saya jelaskan ketika masuk ke slide atau di materi pembahasan. Jadi di sini saya akan mengenalkan data-data yang sudah saya kumpulkan saja.
Selanjutnya ada data keempat, yaitu masih lagu yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu replay, di menit yang kedua, sampai menit kedua lewat 17 detik. Data kelima ada lagu Anatani Diawana Kireba. Saya mengambilnya di detik ke-52 sampai 1 menit lewat 13 detik. Data keenam ada lagu Save, di menit yang kedua lewat 10 detik sampai menit kedua lewat 32 detik. Kemudian masih lagu yang sama, Save, hanya saja saya mengambil di menit yang sudah akhir atau di menit ketiga lewat 21 detik sampai menit ketiga lewat 33 detik. Di data ke-8 ada Let's Stardust. Saya mengambil kata atau sajaknya itu di menit ke-1 lewat 22 detik sampai menit ke-1 lewat 40 detik. Data ke-9 ada lagu Refrain. Saya mengambilnya itu di lagu yang awal, di detik awal, yaitu detik ke-7 sampai detik ke-15. Data ke-10 masih lagu yang sama. Saya mengambil di detik ke-31 sampai detik ke-40. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah ada banyak sebenarnya. Dimulai dari sintesa teori, yaitu sintesa teori dari Krida Laksana tentang tadi ya yang pembeda klasifikasi. Oh, terus juga ada penelusuran data. Penelusuran data yang saya lakukan itu di YouTube atau Spotify dengan kata kunci sosiolinguistik, campur kode, lirik lagu, dan lain-lain. Kemudian saya juga menganalisis data, kategorisasi data menurut teori Nambaban yang tadi klasifikasi dibagi menjadi 3. Jadi kesimpulannya adalah saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Ya, kontennya tersebut ya dari YouTube, Spotify, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini dia hasil pembahasannya yang akan saya bahas tadi ya. Jadi di data pertama, itu saya mengkategorikan masuk mixed code kategori penyisipan ungkapan. Kenapa? Mari kita lihat data pertama. Nah, di data pertama ini ada the song have so. Terus langsung ke bahasa Jepang. Dan di sini juga can we sing along. Itu satu kalimat. Itulah kenapa saya memasukkannya ke dalam kategori penyisipan ungkapan. Karena dia satu kalimat, bukan frasa, bukan kata. Oh ya, sebelumnya kalian bisa melihat sendiri kan tentang ini sebagai pembeda gitu. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Jepangnya, karena di sini bahasa Inggrisnya tidak ditulis dengan katakana ya. Oke, mari kita lihat lagi. Di data kedua dan data ketiga, saya juga mengkategorikannya sebagai penyisipan ungkapan. Karena kalau kita lihat lagi dari data kedua, ini juga sama ya, sebenarnya masih satu. Karena dia masih satu lagu, jadi ada liriknya yang sama. Dan di sini yang beda itu I still sing along. Itu juga termasuk satu kalimat atau satu ungkapan. I still sing along. Terus di belakangnya pakai bahasa Jepang. Untuk data ketiga sendiri juga sama di lagu Replay. Say a little pray for you and me, dan selanjutnya itu menggunakan bahasa Jepang. Tapi di bagian say a little pray for you and me itu menggunakan bahasa Inggris, itu satu ungkapan atau satu kalimat. Nah, untuk data keempat dan kelima, saya juga mengkategorikannya sebagai penyisipan ungkapan. Kalau kita lihat data keempat itu lagunya masih sama ya di break. No more cry and dry your eyes. Jadi ini bahasa Inggris juga. Di sini dia satu ungkapan atau satu kalimat. Makanya saya mengkategorikannya sebagai penyisipan ungkapan. Begitu juga dengan data kelima di lagu Anatani Diawana Keriba. Nah, di sini juga satu ungkapan ya, sampai titik malah. I give you everything, you give me anything. Terus, Itsumademo, you are everything, still my everything. Nah, jadi itu satu kalimat, satu ungkapan. Itulah kenapa saya memasukkannya ke kategori penyisipan ungkapan. Oke, kita lanjut ke data ke-6. Di sini saya memasukkannya sebagai penyisipan frasa. Mari kita lihat data ke-6. Nah, di sini save my word.
saya berpikir mungkin ini adalah frasa karena dia bukan kalimat, jadi saya memasukkannya dalam kategori frasa. Untuk data ketujuh masih sama penyisipan frasa. Mari kita lihat data ketujuh, yaitu ada lagu Save My Life. Oh, ini masih lagu yang sama kayak sebelumnya, cuman yang sebelumnya kan Save My World, yang ini Save My Life. Jadi masih satu. Ya, masih sama lah ya. Gitu. Jadi saya juga memasukkan ini dalam kategori penyisipan frasa. Yang kedelapan ada penyisipan frasa dan penyisipan ungkapan. Kenapa bisa ada dua? Karena di sini di data kedelapan di lirik yang ini nih, yang Stardust-nya di tengah itu termasuk penyisipan frasa, dan di bagian bawahnya dust to dust, ash to ash itu termasuk penyisipan ungkapan atau kalimat. Karena Stardust ini termasuk frasa ya. Jadi saya memasukkannya ke kategori penyisipan frasa sampai sini nih. Sampai yang agak gitu. Untuk data ke-9, yaitu penyisipan kata. Kalau kita lihat data yang ke-9, nah ini ada running, kissing, terus bahasa Inggrisnya itu cuman satu kata aja. Dan ini bukan frasa, ya hujan gitu. Kissing, itu hanya sebuah ungkapan kata, jadi saya memasukkannya ke dalam kategori penyisipan kata. Untuk data ke-10 ada penyisipan frasa. Saya memasukkannya ke penyisipan frasa karena ketika saya lihat miss you, breathing, miss you ini kan dia bukan bukan hanya kata gitu, tapi juga merupakan sebuah frasa. Jadi saya memasukkannya ke kategori penyisipan frasa. Nah, kita udah sampai di penarikan kesimpulan nih. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada lagu Ember ini, memang banyak sekali mix code yang ditemukan pada lirik lagunya. Dan ternyata dari contoh data yang sudah saya ambil tadi, masuk semua tuh aspek dari mix code yang udah saya paparkan di slide sebelumnya. Mulai dari yang penyisipan kata, penyisipan frasa juga ada, apalagi yang penyisipan ungkapan atau kalimat itu juga banyak banget ternyata ya. Jadi mungkin ini sudah bisa menjawab dari rumusan masalah dan juga sesuai dengan tujuan dari saya dari tujuan saya membuat dari penelitian ini gitu. Hai, warimashita. Hai, mite kurete arigatou gozaimashita. じゃあね